Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali dengan saya Surya. Terima kasih atas support dan dukungannya kepada SKBM. Saya jadi semakin semangat untuk membuat konten-konten yang lebih bervariatif. Nah, kali ini kita akan membahas komentar. Jadi, suara motor. Tanpa basa-basi, tanpa cacicu, ayo kita lanjut bahas komentar. Baskom, selalu ada fakta di balik komen. Oke, kali ini kita bahas baskom karena minggu kemarin body not delicious, jadi tidak enak badan. Jadi saya minggu kemarin nggak ikut lelangan. Nah, terus harusnya hari ini Senin hari lelang, tetapi karena tanggal merah, hari besar Waisak, jadi lelangan hari ini ditiadakan. Jadi baru mulai lelang lagi nanti saya di hari Kamis. Nah, kebetulan juga badan hampir 90%. Jadi ya udah, kita tipis-tipis saja bahas komentar. Nah, setelah beberapa waktu ini saya bikin komentar, jadi udah banyak tuh komentar-komentar yang masuk. Saya bikin konten tentang lelang. Nah, kebetulan saya memang cuma pilih satu lokasi aja. Balai lelang itu sebenarnya ada banyak, tetapi ya saya yang di konten-konten saya itu kenapa selalu di situ, karena menurut saya untuk yang pemula, buat yang baru mau belajar tentang lelang, nah itu ke situ bisa bareng-bareng sama saya. Nah, karena di situ lebih simple, lebih gampang, ya, lebih gampang dicerna lah. Ya, balai lelang tuh ada banyak macam, dan setiap balai lelang itu punya SOP-nya masing-masing. Nah, makanya yang saya sering bikin konten ini, kalau kalian sering nonton, ini yang menurut saya ramah kepada pemula lah. Tetapi ternyata dari komen-komen yang masuk, nah masih banyak nih yang meragukan, entah curiga, entah ya macam-macam lah. Ya kayaknya sih sebagian besar lah, hampir 70-80% tuh komennya ya agak antipati lah ya tentang lelang. Jadi makanya ini kita bahas lagi. Saya memang kebetulan tidak bisa balas komen yang satu-satu kan. Makanya ya udah saya kontenin aja. Mudah-mudahan nanti yang komen dia lihat tonton video ini supaya ya mungkin mewakili lah jawaban dari pertanyaannya. Nah, 70%, 80% itu waduh, pedas-pedas guys. Pedas komennya. Saya sampai mau ngopi dulu dan menenangkan pikiran dulu karena ini pedas ini. Nah, saya mau jawab ini meluruskan ya, tapi balik lagi ya, entah apa yang melatar belakangi orang-orang ini komen di VT saya, ya apakah emang bener murni dari dalam hati atau gimana berdasarkan pengalaman, ya kita nggak tahu. Cuman saya akan berusaha menjawab dengan sebaik-baiknya dengan apa yang saya tahu ya. Mungkin kepengalaman saya juga kurang, saya masih belajar. Ya ayo sama-sama kita belajar. Saya ngerokok dulu ya. Saya bingung responnya guys. Jadi harus diresponnya seperti apa ya, saya nggak tahu juga. Nih ya, kita lihat aja deh sama-sama deh. Jadi VT-nya kan macem-macem sih. Jadi ya, tapi intinya seperti inilah gambar-gambarannya lah. Nah, ada yang percaya bahwasannya di lelangan itu ada yang mafianya, ada yang suka mancing, ada orang dalam, ada orang yang suka naikin harga, ada komplotan. Aduh,
Ini ada lagi, halah muter-muter tapi jawabannya nggak jelas. Lelang kelihatan murah, jatuhnya lebih mahal. Sasaran dia orang yang aduh. Aku juga pernah kelelangan. Setelah itu saya udah nggak mau lagi. Ada hewan peliharaan bayaran, nggak permainan, kondisi nggak mungkin jadi harga. Waduh, sindikat, lelang banyak permainan orang dalam. Waduh, nggak nyambung. Tanya nih, pusing guys. Ada yang bilang saya bikin hoak mulu. Udah, bisa aja bikin hoak mulu. Penipuan, isinya mafia semua. Jangan pernah beli barang lelangan karena aura negatifnya kental banget. Tipu-tipu, nih banyak banget nih guys komentarnya. Nih pernah sekali ikut lelang, ternyata 80% yang ikut orang-orang dia. Untung gua nggak ketipu. Waduh. Aduh, harga dan bid harga sesuai ngomong apa, mafia semua. Hei, pusing nggak tuh guys? Pusing nggak tuh kalau kita dituduh sebagai penipu, kita dituduh sebagai apa ya, mafia. Saya nggak tahu gini loh ya. Ngopi dulu lagi ya, biar agak kalem. Dengan seruput kopi bisa menenteramkan. Ini juga kali ya yang bikin komen-komen ini yang bikin saya jadi susah tidur deh. Susah tidur, makan nggak enak, emang belum disiapin sih. Jadi ini bikin saya sakit kali. Body not delicious nih jadinya. Seruput kopi, kopinya kopi hitam, pahit. Tapi dari pahit itu kita bisa menghargai sesuatu yang manis. Nah, balik lagi. Saya bikin konten, saya backgroundnya itu bukan sebagai orang lelang, maksudnya bukan yang bekerja di balai lelang atau bekerja di leasing, atau saya itu bukan afiliator yang berafiliasi dengan segala macam itulah, leasing dan afiliator dan Mattel dan segala macam dah. Saya nggak ada, saya itu murni pedagang motor second, pedagang motor bekas. Nah, jadi saya bikin konten itu buat edukasi. Ya, kalau mau ada yang mau ngambil motor murah, ya datang ke lelangan nih tempatnya, cara-caranya gini. Ya, saya juga dulu kan sebelum tahu lelangan, ya saya cari dari pembeli, saya dari pemakai. Saya beli dari ya motor bekas ya dari mana-mana lah, dari calo, dari makelar, dari pedagang juga. Sebelum saya tahu lelang. Nah, setelah saya tahu lelang, hampir sebagian besar barang yang saya jual itu berasal dari lelang. Dan rata-rata juga pedagang-pedagang yang besar itu ngambilnya pasti dari lelangan. Kenapa ngambil dari lelangan? Karena stoknya yang banyak. Stok dari tarikan leasing. Karena kalau kita ngambil ke pemakai langsung atau inian, satu ya unitnya terbatas. Kita ke satu tempat tuh cuma ada satu motor. Iya, kalau cocok kita angkut. Kalau nggak cocok, sia-sia kita jalan ke sana. Nah, terus kemudian nggak selalu ada. Terus tempatnya juga bisa di ujung ke ujung gitu. Kalau ke pemakai seharian itu jadinya nggak efektif gitu kalau kita nyari unit dari pemakai atau yang iklan atau dari inian. Ya itu tetap pasti ada dijalanin. Tetapi kalau di lelang itu ada ratusan unit setiap minggu. Bahkan setiap minggunya ada yang setiap hari lelang, ada yang seminggu 2 kali lelang, ada yang seminggu sekali lelang. Nah, jadi untuk saya yang tinggal di wilayah Jakarta, balai lelang tuh ada banyak. Ada lebih dari 5 guys. Dari yang di Tangerang, Jakarta, ada yang di Bekasi juga ada. Nah, itu kita ya lebih baik kita fokusnya ke sana. Yang penting bagi kita tuh harganya masuk. Harganya masuk, kita masih bisa jual, kita masih ada untung, kita bisa patokannya kan dari harga pasaran ya. Nah, kita pasti akan nyesuaiin tuh harganya.
Nah, kalau kita jual kita belinya udah di sama pasaran ya kita gimana cara jualnya ya kan? Kan bingung. Nah, jadi kita harus jualnya tuh ya minimal kita spare jauh dong dari harga pasaran supaya kita ada margin. Nah, itulah kenapa ngambil di lelangan. Nah, perihal masalah kondisi motor baik buruk. Nah, kita kan tadi kan pertama kan kalau jualan motor kan ada dua tuh. Yang pertama harganya, yang kedua kondisinya. Nah, harganya dulu yang kita cari itu pasti masuk atau enggak. Nah, setelah harganya masuk, baru kita pilih tuh kondisinya. Kondisinya masuk juga atau enggak. Nah, di lelang itu karena motornya tarikan, ya jadi kondisinya bervariatif. Nah, pinter-pinteran kita deh tuh nyari kombinasi keduanya yang harganya masuk, kondisinya juga masuk. Nah, kalau kondisi juga balik lagi, ada kondisi yang bagus, yang minus pemakaiannya normal, ada yang di atas normal, ada juga unit-unit PR. Nah, balik lagi itu ke pedagangnya masing-masing, maunya seperti apa yang dia jual. Kalau dia mau jual mahal, motornya jelek, ya itu kan balik lagi reputasi si pedagang itu nanti gimana, ya customernya nggak akan balik lagi atau enggak gitu. Nah, kalau kita kan pasti kan jadi pedagang, kita bisnis, semua pengennya memberikan yang terbaik buat konsumennya. Kenapa? Supaya ya bisa panjang bisnisnya. Ya kita bisa carilah yang kondisinya bagus, harganya juga bagus. Nah, inilah orang dagang ya. Nah, saya kasih tahu tuh kenapa saya itu bukan orang lelang. Jadi saya menceritakan ini, termasuk teman-teman saya yang sering ikut bikin konten, ya mereka tuh pedagang, tidak berafiliasi dengan balai lelang atau leasing atau matel. Ya buat apa kita bikin konten-konten cuman lucu-lucuan, buat bikin penipuan. Balik lagi ya, tonton konten ini. Nah, jadi kalian bisa tahu. Nah, memang di dunia lelang itu banyak penipuan. Mungkin yang orang-orang ini datang ini tuh, ya saya ambil positif aja. Mungkin dia pernah datang ke tempat lelang yang seperti itu. Nah, kita nggak tahu. Nah, coba kalau yang komentar, saya pernah ke lelangan begini-begini. Nah, di-share aja coba. Gitu. Di-share aja nama balai lelangnya apa, kejadiannya seperti apa, apakah memang seperti itu. Nah, tapi saya nggak menutup kemungkinan lah, mungkin di tempat lelang yang seperti apa saya juga nggak tahu. Makanya saya pilih-pilih. Nah, di konten ini yang saya sering bikin itu kayaknya saya berani jamin nggak ada permainan, nggak ada orang dalam, nggak ada ini. Ya karena resikonya itu juga gede. Tapi kalau saya bikin konten ini kan kalian juga belum tentu percaya kan. Ya datang aja, datang cek buktikan. Nah, saya kan nggak mungkin dong kalau saya nipu terus saya bikin konten secara rutin gitu. Setiap minggu saya publish tuh, saya post beberapa konten. Setiap hari saya post konten. Kalau saya nipu kira-kira saya gila apa enggak? Juga banyak kerja, kayak saya nggak punya kerjaan aja gitu. Nipu yang kalau seperti yang di komentar ini ya guys, saya nggak marahin kalian guys. Ini yang di komentar itu nih. Kamu lihat aja, kalian lihat aja nih guys. Motor culture nggak? Bisnis culture nggak? Ini hanya ada beberapa, saya ada beberapa bisnis juga yang lainnya. Tapi nantilah saya bahas lah. Cuman ini udah culture gini loh. Ngapain saya nipu? Apa untungnya buat saya? Pun kalau misalnya ada sejarahnya gitu, ada yang tahu saya dan saya nipu, boleh gimana ya, tangkap aja saya gitu, diinin aja saya. Nah, ini tadi ada lagi yang komentar tadi lu, saya semangat loh bikin konten ini karena ada yang komentar nih. Nah, komentarnya Konoha kalau jujur sejahtera rakyat Indonesia. Waduh. Dia salah kan saya nggak jujur. Nih masih banyak banget.
Pasti ada orang dalam yang ngebit lelang itu cuman topeng. Aduh, belum lagi. Aduh. Harga lelang nah ini nih. Ya, kemarin ya balik lagi. Saya pernah. Ya, kalian lah nilailah. Buat yang saya nggak akan klarifikasi atau pengen jelasin seperti apa ya. Cuman ya lucu gitu. Ya tapi mungkin di lelang-lelang yang lainnya saya tahu sih ada beberapa, cuman saya nggak tahu juga kenapa harus di yang saya tahu nih ya, mungkin di lelang ikan, di lelang baju itu pernah dengar saya, maksudnya yang lelang-lelang yang diadakan oleh perorangan gitu ya, mungkin di dunia media sosial gitu kan sering tuh, entah di Facebook tadi ini tuh yang mereka jualan barang tapi bilangnya dengan cara dilelang gitu barangnya. Nah itu sering ada permainan. Saya tahu, pernah dengar ada temen yang suka ikut ituan ya, saya tahu lah itunya. Tapi ini perusahaan, ini jual beli motor, dan saya juga ngalamin sendiri dengan mata kepala saya gitu, saya lihat gitu ya, nggak ada gitu kalau di dunia otomotif ini, di yang asal yang benar ya, di balai lelang resmi ya. Balai lelang kecil kali ya, ada juga sih balai lelang yang kecil. Nah makanya pilih-pilih lah. Sebenarnya gampang aja sih ya, emang untuk yang belum ngalamin, belum datang, belum ngecek, belum itu ya mungkin agak-agak ragu ya. Saya justru seneng sih sebenarnya. Emang kita dalam segala hal tuh harus ada keraguan lah. Jangan yakin 100% lah. Kita itu harus kritis emang. Nah, cuman kita juga kritis juga jangan terlalu mudah percaya, tapi juga jangan terlalu kritisnya kebangetan gitu. Ya, objektif aja dalam menilai sesuatu. Ya, maksudnya kalau misalnya untuk menilai sesuatu itu baik atau buruk atau ini atau itu, ya riset aja dulu, riset. Nah, saya nggak tahu tuh yang komen balik lagi ya. Nih dia kalau nonton seluruh konten saya apa enggak, tapi kayaknya sih enggak. Dia cuma lihat sebagian aja, itu pun nggak full. Langsung komentar. Aduh, ngopi lagi dulu deh. Langsung komentar. Nah akhirnya ya itu ya, makanya harusnya riset lah, harusnya bisa riset, lihat, datang, belajarin ya. Tapi balik lagi sih ya, kalau emang bukan pedagang buat apa ya kan. Kalau cuman buat pemakai mungkin cuman nyari sekali satu dan segala macem, lebih pikir oh langsung dari pemakai aja, ya silakan aja. Cuman kalau saya kan bikin konten ini kan cuma ngasih tahu nih dilelang seperti ini tempatnya para pedagang-pedagang. Jadi buat yang ya pribadi juga boleh kalau mau masuk ke lelang gitu, mau coba-coba, mau cari barang yang murah, itu bisa. Apalagi ini yang misalnya lagi pedagang, kayak saya dulu pedagang tapi nggak tahu akses ke lelang gitu, nggak punya. Ya daripada COD lari ke sana ke sini. Karena gini, yang COD itu penipuan itu bukan berarti pembelinya yang curang ya. Kadang atau penjual ya bisa dua-duanya lah. Meminimalisir juga gitu. Saya juga banyak teman saya yang pergi belanja COD ketipu. Ada teman pemakai beli COD juga ketipu. Beli dari pemakai juga setelah dikeluar aja sebentar tiba-tiba mesinnya trouble, motornya ternyata nggak sesuai. Ya itu banyak. Jadi resiko itu selalu ada apapun ya. Jadi beli dimanapun itu ada resikonya. Nah, dengan adanya sharing-sharing ini, dengan ada cerita-cerita, ada pengalaman, kita tukar pikiran, itu maksudnya semakin banyak kita punya pengalaman. Kita pengalaman tapi dari orang yang jalanin, orang alamin. Jadi ya kalau kita simak, kita ini pasti ada ilmunya. Nah, kayak konten ini, kayak konten-konten saya, ya saya hanya berbagi pengalaman. Syukur-syukur bermanfaat. Syukur-syukur mungkin lagi ada yang lagi bingung atau gimana, ya mudah-mudahan kebantu. Ya saya incarnya situ aja. Memang bukan untuk semua orang gitu.
Lelang itu emang bengis bukannya ini ya. Ya, harga balik lagi. Nah, harganya, kondisinya, balai lelang itu seperti gini loh. Mereka sih kan cuman mediator ya. Sebenarnya unitnya itu kan unit leasing atau unit titipan. Jadi balai lelang itu dia menyediakan fasilitas. Nah, menyediakan eventnya, IO-nya lah nih, IO-nya acara lelang. Nah, barang yang dijual itu ya dari vendor-vendor, dari supplier dia. Bisa dari leasing, bisa juga dari pedagang yang naruh unit, atau dari perusahaan-perusahaan yang mungkin pengen permajaan. Jadi unit-unitnya semua langsung mereka buang gitu. Maksudnya bukan mereka buang, mereka pengen jual sekaligus gitu. Jadi nggak mau repot, mereka buangnya di balai lelang. Nah, balai lelang ini mengadakan acara event, manggilin nih kira-kira siapa prospek buyernya nih, calon pembelinya, dengan cara mekanisme lelang. Artinya diberikan kepada pembeli yang berani. Nah, jadi saya bilang lelang itu kadang-kadang bengis juga. Ya saya berapa kali juga datang ke lelang nggak belanja, nggak dapet unit, itu udah sering. Tetapi ya sering juga saya langsung borong berapa unit, kadang juga cuma dapat 1-2 unit. Ya itu sering, ya terjadi lah. Cuman intinya kita memanfaatkan momen, memanfaatkan situasi. Situasi seperti apa? Situasi yang menguntungkan kita dong. Ya tadi saya bilang, harganya masuk, kondisinya masuk. Saya nggak mau jual barang-barang busuk. Kenapa nggak mau jual barang-barang busuk? Nanti kalian akan hujat saya. Saya ngasih tahu yang baik-baik aja saya dihujat. Gimana kalau saya jualan barang busuk? Apakah bukan berarti saya membunuh karir saya sendiri? Nah, saya nggak mau lah guys, saya nggak mau. Demi kalian, demi ya yang merasa kebantu ya silakan. Saya nggak usah dibantu, nggak usah. Maksudnya saya berbagi ilmu. Ya mudah-mudahan kalian bisa manfaatin. Nah, emang kalau sering saya lihat sih kalau pemakai datang ke lelangan, entah dia nafsu, entah dia kurang pemahaman, entah inian. Jadi nawarnya tuh, wih, berani banget gitu. Nah, terus ya itu tadi, ya mungkin itu yang bikin jadi keceblos. Kalau saya saranin sih, ya memang sih kalau bisa, kalau buat pemula jangan. Kalau benar-benar ini, tapi kalau pemula tapi dia kritis, pengen tahu, ada temen yang bisa dia ajak yang ngerti tentang motor, ngerti tentang pasaran, ya enak itu ngambil di lelang. Tapi dengan mindset gini loh, gue datang gue harus dapet, jangan mikir begitu juga. Ya lihat lagi, balik lagi, ya kondisinya sama harganya, supaya nggak kejeblos. Saya berkali-kali saya sering ingetin, hati-hati supaya jangan kejeblos. Yang keceblos itu bukan cuma pemakai, pedagang juga banyak yang keceblos. Keceblos kenapa? Karena nafsu, karena serakah, karena salah baca pasar, macem-macem. Nah, karena banyak satu dan lain hal lah. Makanya kalau ini tempat lelang ini ya kita nggak boleh kebawa nafsu. Kalau saya sebagai pedagang, saya udah punya patokannya, saya udah punya standarnya nih. Misalnya unit A, saya maksimal harganya modalnya segini, dengan kondisi saya minimalnya segini. Nah, saya punya pakem-pakemnya tuh, dan saya nggak mau lari dari pakem-pakem itu. Kenapa? Saya mendingan pusing nyari barang, tapi nggak pusing jualnya. Daripada kalau saya nih ngambil di lelang, bu, saya ambil, saya beli, bukannya saya nggak punya duit mah ada lah, modal ya kan, ada saya beli, tuh. Cuman kalau tidak sesuai dengan pakem-pakem tadi yang saya punya, saya juga yang susah jualnya. Dulu ya saya belajar, karena dulu kan kebetulan saya learning by doing ya, jadi bener-bener nyemplung, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ini, jadi pede
pede aja datang gitu naik. Nah itu berapa kali kejeblos, akhirnya saya sendiri yang pusing jualnya. Bahkan ada yang saya jualnya jual modal, ada jual untung cuman 100.000 atau 50.000. Pernah sering dulu. Jual murah juga, apa maksudnya jual rugi juga pernah. Jadi saya modalnya berapa, saya jualnya di bawah modal karena harganya nggak masuk. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang saya pengen bagi supaya kalau misalnya ada teman-teman yang lagi nyoba atau lagi ini jangan sampai keceblos. Ya, tapi kalau yang teman-teman yang mungkin udah punya basic di motor, udah punya basic di jual beli motor, mungkin ada saudaranya, temennya, atau orang tuanya bisnis motor atau perbengkelan atau segala macem, ya itu lebih enak masuknya gitu. Karena ya mungkin nggak kejeblos, tapi ya pasti ada lah kejeblosnya, nggak mungkin sih. Hampir rata-rata teman-teman yang sering main itu saya tanya-tanya ya, walaupun udah ada basic tapi tetaplah kejeblos lah. Cuman kejeblosnya dikit sama kejeblos banyak, nah itu beda-beda deh tuh. Cuman kalau tapi ada temen yang keceblos dikit sih nggak apa-apa ya, bisa bangkit lagi. Ada sampai yang keceblos gede sampai nggak bisa bangkit lagi juga ada, dan banyak kejadian. Nah makanya itu ya hati-hati. Walaupun udah tahu medan, udah tahu lapangan, ya kita tetap harus hati-hati. Kan peribahasa juga ada yang bilang, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Nah itulah makanya pentingnya sharing-sharing. Yang komen-komen yang jahat sih ya saya sih nggak peduli ya. Saya nggak peduli. Dalam arti saya juga nggak mau pikirin karena kan nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya. Saya fokus kepada orang-orang yang mungkin butuh informasi. Nah saya fokus ke situ aja. Masalah yang komen-komen ini bahkan ada yang sampai fisik ya, aduh. Tapi nggak apa-apa. Ada yang sampai body shaming kalau anak sekarang. Tapi tenang aja, kita kuat mental kok. Kita kuat mental. Kita tahan banting. Jadi ya kita tidak terbang. Kalau dipuji kita tidak terbang, kalau dicaci kita nggak tumbang kok. Tenang aja. Jadi balik lagi buat masing-masing kalian. Ini sampai ada kayak gini mau ngomongin soal korupsi, kok ada yang percaya? Yang lu tampilin yang murni, coba yang nggak murni juga tampilin dong. Emang bener banget sistem lelang itu full manipulasi. Aduh, masih percaya sama yang namanya lelang? Kalau nggak anggap aja nggak laku terjual. Aduh, kok ribet banget ya karena lelang jadi palsu. Lelang itu bullshit. Ini orang-orang ini ya mereka datang nggak sih ke lelang sih, bro? Datanglah ke tempat saya, SKBM, cari saya di tempat lelang di hari lelang ya, Surya. Coba kita sama-sama yuk cek deh saya nipu atau enggak. Tapi balik lagi ya, orang mau berkata apa ya, bebas lah, bebas. Cuman ya itu tadi, mudah-mudahan kalian tidak ya, tapi nggak tahu lah, balik lagi kalian pilih-pilih lah. Sekarang saya rasa orangnya pinter-pinter lah, nggak bisa pilih-pilih mana yang benar mana ini. Saya nggak tahu nih background, karena kan macam-macam background mereka kan, golongan mereka apa, usia mereka gimana, pendidikan mereka gimana. Tapi ya itu gampang banget ya kayaknya nulis komen begitu ya, nulis komen-komen begitu ya, entah mereka udah pernah pengalaman atau enggak, atau itu cuma di pikiran mereka saja ya. Saya juga bingung ya. Kasih tahu dong maksudnya ini orang-orang yang begini yang gampang banget nulis komen di itu kan, apalagi komennya jelek gitu ya.
apa sih, siapa yang udah nyakitin dia sih sampai begitu? Dia mikirnya apa sih? Kenapa dia bisa sampai begitu ya? Saya kadang-kadang ya kan kita kan hidup di zaman media sosial ya. Sebelum tidur apa kalau lagi waktu senggang atau apa kan kita selalu scroll lihatlah apa yang terjadi ya deh. Saya kadang-kadang sih maksudnya apa ya? Maksudnya saya mengkonsumsi konten-konten kan yang ada, tapi cukup dikonsumsi saya. Ya saya putusin, oh ini kontennya bagus, oh ini kontennya jelek, oh ini kontennya kalau bagus ya saya cari lagi gitu, tonton lagi gitu. Kalau kontennya jelek ya tinggal saya nggak tonton lagi gitu kan, saya skip aja udah. Nggak ada sesuatu yang membuat saya pengen menulis gitu di komentar, oh lu hoak lu. Cuma gue sebelnya kadang-kadang gini loh, gue yang ngomong begini dibilang hoax. Kita sakit hati kalau misalnya ternyata ada dia lebih percaya tuh konten-konten yang hoax, malah dia percaya bener tuh. Waduh, karena saya lihat juga tuh di sosmed apa di inian lah, dia sosial media lah. Wah, saya John LBF bagi motor, tinggal tebus 400.000 langsung dikirim motor. Atau saya Baim Wong nih misi Om John LBF sama Baim Wong, sorry kesenggol, bukan nyenggol kalian, maksudnya yang ada tuh yang menipu, yang mengatasnamakan begitu, tapi banyak orang pada percaya gitu. Ya mereka bikin konten motor bekas apa gitu, harganya nggak masuk akal, ini nggak, yang begitu malah saya lihat, wih banyak follower, banyak ini, ada banyak yang minta. Aduh, nggak ngerti dan nggak paham lagi. Tapi ya nggak apa-apa, itulah. Tapi dari situ mungkin nanti mereka jadi pengalaman, jadi inian. Tetapi balik lagi, sekali lagi saya nian nggak terpengaruh sih sama saya. Cuman kalau yang nonton, ya buat apa saya bikin konten penipuan ya, hoax sih, ngapain ya kan? Kayak nggak ada kerjaan aja ya kan? Iya nggak? Oke, balik lagi. Nah, lelang. Ya, ini banyak lagi nanya lokasi, caranya gimana. Tapi ada lagi mirip goreng-goreng saham. Waduh, saya juga main saham, tapi kayaknya lelang ini beda deh sama saham. Ya saya trading juga, tapi ya nggak mirip banget lah, nggak kayak saham lah, beda lah. Terus lelang itu pembodohan ya, balik lagi lah, nggak peduli lah nih ya komen-komennya ya. Tapi nggak peduli, tapi kita gatel ya, pengen tahu juga ya, pengen kita baca juga ya. Sniper tetap berkuasa. Kalau penawaran atau rawat, aduh. Maklar, permainan tidak transparan, balik lagi, datang dan buktikan. Nah, cara lelangnya gimana? Ya semua lelang sih ada dua cara biasanya. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Tapi kayaknya kalau saat ini semakin seringnya orang lelang terbuka, jadi via aplikasi. Kemudian kalau yang lelang tertutup itu yang menulis penawaran ada, tapi udah nggak banyak. Nah, rata-rata sekarang udah sistemnya udah online. Apakah yang tertutup itu juga ada permainan? Nggak juga, nggak selalu. Saya juga dulu berapa kali ikut lelang yang tertutup. Kalau menurut saya sebenarnya lebih enak tertutup sih, emang lebih enak tertutup. Tetapi mungkin ya pandangan orang kalau tertutup itu banyak bisa disetting, bisa permainan, jadi tidak akuntabilitasnya agak kurang lah ketimbang kalau secara online. Akuntability-nya bisa kinian. Kalau orang yang main beat and run begitu udah nggak bisa. Beat and run dia langsung kepotong deposit. Kalau tertutup penawaran ditulis begitu itu kan kita harus inian dulu, nagih dulu duitnya. Cuman ya balik lagi, yaitu tadi saya bilang akuntabilitasnya kalau ditertutup itu ya agak kurang lah dibanding sama yang terbuka. Jadi lebih banyak sekarang lelang tuh terbuka. Tapi balik lagi lah, balai lelang lah. Maksudnya gini,
Kalau kita pedagang yang datang ke balai lelang itu merasa kita dipermainkan, kita pasti kan nggak akan datang lagi. Kalau kita mindsetnya pedagang tuh gampang kok, harga masuk, kondisi masuk, ya kita beli. Kalau harga nggak masuk, kondisi nggak masuk, ngapain kita beli? Kalau orang jual murah, tapi kita nggak boleh ngeliat kunci, nggak boleh ngetes mesin, ya buat apa juga? Ngapain kayak gitu? Cari yang kita yakin aja, yang mesinnya nyala, yang suratnya ada, yang maksudnya yang bener, yang legit ya, yang legal. Kita pedagang mah gampang. Kalau lu kalian misalnya mau jual ke saya, maksa, ya saya nggak mau. Kalau misalnya, Bang ini murah nih, ini motornya tapi nggak boleh saya pegang, nggak boleh saya nyalain, nggak bisa, nggak mau. Tawarin aja ke orang gitu, ke orang lain maksudnya. Ya kalau kita mah, ya pada dasarnya harga masuk, kondisi masuk, mau caranya mau apapun, ya kita jalanin, karena kita kan buat jual lagi, kita kan buat pencarian, ya benar, bukan pencarian, pencaharian, buat makan anak bini, bos, buat makan anak bini, bos. Yang penting harga masuk, kondisi masuk, ya udah kita beli. Kenapa hidup repot banget? Nah, ini orang nih yang ngomong hoak ini, dia nggak tahu, dia nggak naik motor lagi, ya nggak ngerti lah. Jadi ingin berkata kasar, tapi janganlah. Balik lagi, ya ini emang toksik banget. Kita nggak pengen baca, tapi kalau penasaran aja, selalu pengen ngeliat gitu. Lucu ya, lucu aja. Nah, balik lagi, caranya ikut main lelang itu ya pada umumnya seperti itu. Karena sekarang lelang online, jadi kalian harus daftar lewat aplikasi. Nah, terus harus deposit. Jadi nggak ada tuh yang beat and run, nggak ada tuh yang orang yang mancing. Kalau ada yang mancing, kalau dia itu orang ngebit, ya dia kepake tuh deposit dia. Maksudnya kalau dia menang gitu, deposit dia kan kepotong. Oh sorry nggak jadi, dia bilang tadi saya salah pencet, nggak bisa. Kalau di lelang tuh, kalau lu udah ngebit, ya lu harus tebus. Kalau lu nggak tebus, ya lu kena one press. Kalau lu kena one press, lu bisa kena blacklist. Nggak boleh ikut lelang lagi. No, kalau itu kan bisa-bisa aja. Nanti kan itu udah kong kali kong. Ya mungkin mereka kong kali kong, tapi kan kita pedagang, kita ngeliat di situ. Kita selalu datang. Makanya saya udah selalu datang pas di hari lelang. Datang, lihat, ngebit gitu. Kalau saya tahu ada permainan, ya saya nggak bakalan datang lagi lah. Ngapain? Iya nggak? Tapi balik lagi, semuanya itu kan berdasarkan harga masuk, kondisi masuk. Jadi sebelum saya datang ke lelang pun saya bisa lihat, cek di aplikasi lagi ada yang masuk nggak nih harga-harganya. Kalau kira-kira harganya nggak masuk, ya saya nggak usah datang. Kalau hampir nih dari 100 unit, 100 ya nggak ada yang masuk, ya udah saya ngapain datang ke lelang. Tapi kalau pasti dari 100 ini ada 5 unit yang saya perlu follow up lagi, nah itu saya datang. 3 unit nih, saya harus follow up nih, ini kayaknya masuk nih, harganya masuk, ini masuk. Nah, masih ada di range saya nih, saya datang ke lelangan. Ngadu nasib. Siapa tahu nasib lagi bagus, itu motor jadi punya saya bisa beli, dan kemudian bisa saya jual lagi. Kalau nggak nasib saya, ya sudah. Berarti belum rezeki saya di situ. Jadi, kan ada harga dasar ya, ada yang bit-bitan. Saya juga sering kok dapat harga dasar, artinya orang lain nggak ngebit ke situ gitu. Orang lain nggak ada yang naksir unit itu. Ada saya. Berapa kali saya dapat unit harga dasar. Dulu sering. Ya emang kalau sistem, ya balik lagi ke ini rezekinya mungkin ya. Kalau sekarang kan ini semakin banyak nih pedagang datang, pemakai juga datang karena dari konten, dari ini. Ya saya senang aja, ya nggak apa-apa bagi rezeki. Yang penting ketika dia beli, oh ternyata ada kepuasan, saya lihat gitu. Mungkin ada orang yang dari yang mungkin punya budget terbatas, terus dia datang ke lelang, terus dia dapat, oh ya udah dia seneng gitu. Ya udah. Cuman saya akan selalu ingetin gitu. Kalau saya liatin tuh kalau di lelang tuh, kalau yang muka-mukanya baru gitu, pas lagi ngecek unit, saya kadang-kadang saya bantuin gitu. Pak, ini ada inian nih Pak. Pak, yang ini pajaknya nih agak ini. Pak, yang ini SNK-nya nggak ada. Pak, yang ini mesinnya basah. Nah, Pak, yang ini kilometernya tinggi. Ya, jadi ya saya kasih dia warning lah. Maksudnya biar masuk lagi ke hitung-hitungan dia gitu. Tapi selama kalau misal buat perbaikan, buat ini dia udah hitung, ya nggak ada masalah.
Makanya harga itu jangan jadi patokan. Karena ini balik lagi, ini unit bekas. Unit bekas itu pasti minus. Nah, seberapa banyak minusnya? Nah, kalian harus mesti pinter ngeceknya. Tapi balik lagi, ada orang yang emang pedagang nih, jangankan pemakai, pedagang nih, ada yang sukanya, ada yang unit grass, ada yang sukanya unit PR, ada pedagang yang sukanya unit laka atau gimana. Ya semua orang punya hobi kesukaannya masing-masing lah. Dan yang pasti mereka semua punya strateginya masing-masing buat ngejual barangnya gitu. Jadi intinya ya balik lagi ke kalian. Nah, cara lelangnya seperti tadi udah saya sebutin, harus datang, harus pasang aplikasi, daftar, deposit, kemudian baru mainin. Nah, ketika kalau kalian menang, kalian deposit kalian dipotong. Kalau kalian nggak menang, kalian bisa minta refund dari uang deposit kalian. Dan itu ya harusnya nih, kalau tempat lelang itu nggak ada potongan, nggak pernah ada potongan. Potongan itu kalau misalnya kita udah ngebid, terus kita menang melelang, nah itu dipotong. Penebusan kita jadi lebih murah gitu. Tapi kalau kita nggak menang, ya kita nggak ada rugi apapun gitu, rugi waktu aja paling. Nah itu. Nah lokasinya terakhir nih, lokasinya. Nah kalian ya balai lelang tuh ada banyak. Kalian bisa search di Google, kalian bisa cek ulasan di balai lelang itu. Kalian bisa juga cek di websitenya. Jadi rata-rata sih pasti udah ada aplikasinya dan ada websitenya. Kalian bisa cek. Nah setelah kalian cek, kalian harus datangi. Jadi ya kalian harus bener-bener selamin itu kalau dilelang. Datang, jangan cuman lihat transaksi terus baru nanti dapat, kalau itu jangan datang, cek unit, pastiin oh ini motornya bagus, harganya oke, surat-suratnya lengkap, atau ada minusnya kalian udah tahu semua, baru bungkus, baru kalian ngebid. Nah ngebid pun harus punya budget gitu. Kalau kira-kira udah di atas budget atau udah di harga pasaran atau dinin, ya mundur aja dulu, tunggu unit-unit berikutnya. Selalu ada kok unit-unitnya. Itu perputarannya cepat kalau di balai lelang. Kalau di balai lelang yang bagus, yang resmi itu perputarannya cepat. Jadi unit-unitnya tuh gonta-ganti. Jadi yang udah laku dibawa kan, masuk lagi yang baru dari ditarik atau baru dari leasing. Nah itu masuk lagi kok. Jadi kita tunggu yang unit yang bagus aja. Nah kira-kira seperti itu. Jadi ya komentar ini saya pakai buat semangat saya membuat konten. Saya gunain sebagai bahan bakar saya untuk lebih semangat lagi membuat konten dan edukasi. Dan kalau misalnya memang ada kecurangan, ada inian, ya nanti saya bongkar juga ya. Saya bongkar di lelang ya, di konten saya ya. Cuman ya itu tadi, konten saya edukasi, ngasih tahu pengalaman saya dan beberapa teman saya yang sering ikut konten itu ikut dalam lelang. Kalau kalian mau ikut, join, silakan. Mau komen-komen dulu, boleh. Mau datang cek unit, apa ngumpul dulu sama kita juga nggak apa-apa. Tegur aja kita di dunia. Syukur-syukur dibawain kopi, dibawain snack, jadi gorengan, jadi kita bisa sama-sama. Boleh, silakan. Saya senang sekali kalau kalian bisa datang dan lihat sendiri. Dan apa ya minimal kita bisa silaturahmi lah, saling mengenal lah. Jadi ada satu teman baru lah, ya. Nah, buat yang belum puas, tunggu lagi di konten saya selanjutnya. Tulis dulu di komen-komen. Komen pasti saya baca, cuman belum tentu saya balas. Karena itu keterbatasan waktu. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Ciao.